Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mukarramah, mahasiswi studi Prodi PAI semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Langsung saja pada poin yang pertama, kita perlu membahas tentang pengertian sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, pengamalan umat dari generasi ke generasi. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, kita akan masuk pada poin yang kedua, ialah periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis. Di sini ada 5. Yang pertama ialah masa asar al-wahyu at-takwin, ialah masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Dan yang kedua ada masa asar at-tasabbut wal iqlal min ar-riwayah, ialah masa penetapan dan pembatasan riwayat. Dan yang ketiga masa asar intishar wa ar-riwayah ila al-aqsar, ialah masa berkembang dan menyebarnya periwayatan hadis. Dan yang keempat ialah masa asar al-kitabah wa at-tadwin, ialah masa penulisan dan pembukuan. Dan yang terakhir ada masa asar at-tajrid wa at-tartib, ialah masa seleksi atau penyaringan hadis. Setelah kita mengetahui tentang periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis, kita akan masuk pada poin yang ketiga, ialah tentang tokoh-tokoh sahabat periwayat hadis terkemuka dan yang paling banyak. Dan ini ada 7. Yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah telah meriwayatkan sebanyak 5.375 hadis. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab telah meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Dan yang ketiga ialah Anas bin Malik telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Dan yang keempat ada Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq yang telah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis. Dan yang kelima ialah Abdullah bin Abbas yang telah meriwayatkan sebanyak 1.660 hadis. Selanjutnya ada Jabir bin Abdullah yang telah meriwayatkan sebanyak 1.540 hadis. Dan yang terakhir Abi Sa'id Al-Khudri yang telah meriwayatkan sebanyak 1.170 hadis. Setelah kita mengetahui tentang tokoh-tokoh periwayat hadis terkemuka dan yang paling banyak, kita akan masuk pada poin yang keempat, ialah tentang penyebab penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan. Dan ini ada 4 alasan. Yang pertama, karena khawatir tercampurnya antara Al-Quran dengan Al-Hadis, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Yang kedua, kuatnya hafalan para sahabat dan mayoritas mereka tidak memiliki skill dalam tulis menulis. Selanjutnya yang ketiga ialah karena sahabat perhatiannya fokus terhadap Al-Quran dan pemeliharaannya. Dan yang terakhir karena ada larangan secara khusus dari Nabi. Setelah kita mengetahui tentang penyebab penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan, kita akan masuk pada poin yang kelima, ialah tentang alasan perbedaan penguasaan hadis antara sahabat. Ini ada 4. Yang pertama, perbedaan waktu masuknya Islam. Yang kedua, perbedaan kesempatan bersama Rasulullah. Dan yang ketiga, perbedaan kesanggupan bertanya kepada sahabat lainnya. Dan yang terakhir, perbedaan usia yang panjang. Setelah kita mengetahui tentang alasan perbedaan penguasaan hadis antara sahabat, kita akan masuk pada poin yang keenam, ialah pusat-pusat pembinaan hadis. Pusat-pusat pembinaan hadis di sini ada 9. Di antaranya ialah Madinah, Mekah, Kufah, Yaman,
Yaman, dan selanjutnya Irak, Basrah, Mesir, Syam, dan juga Andalus. Setelah kita mengetahui tentang pusat-pusat pembinaan hadis, kita akan masuk pada poin yang ketujuh, yaitu poin yang terakhir, ialah alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis. Ini ada 4 alasan. Yang pertama, karena khawatir karena meninggalnya para sahabat penghafal hadis. Dan yang kedua, khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dengan hadis yang palsu. Dan yang ketiga ialah